这套原始心，有起事的良机，好戏马上就要开场了，更没少对我下死手。你知不知道有多少三岁有多大本事？你不跑吗？下一步计划，狗，小牺牲这么大。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan membahas spoiler movie kedua dari Lo Feng, yang mana ini adalah bagian keduanya. Untuk bagian pertama, kalian bisa cek di playlist di bawah ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di tengah alam semesta yang berbahaya, Lo Feng dan sengaja menjadikan dirinya sebagai umpan. Ia membiarkan kabar tentang keberadaannya menyebar, menarik perhatian banyak universe kenaik dari berbagai ras yang ingin menghabisinya demi keuntungan. Mereka datang dengan keyakinan bahwa Lo Feng adalah target yang mudah. Saat para musuh mulai mengepungnya, Lo Feng tetap santuy. Ia menunggu hingga jumlah mereka cukup banyak, lalu mengaktifkan harta tipe domain miliknya. Dalam sekejap, area di sekitarnya berubah. Ruang menjadi terkunci, pergerakan para universe kenaik terganggu, dan mereka kehilangan kendali atas situasi. Di tengah kekacauan itu, muncullah makhluk misterius seekor Black Beast dengan kekuatan luar biasa. Tanpa memberikan kesempatan, makhluk itu langsung menyerang. Para universe kenaik yang sebelumnya percaya diri kini tidak mampu melawan. Serangan mereka tidaklah berpengaruh. Sementara satu persatu dari mereka jatuh dalam waktu singkat. Sementara satu persatu dari mereka pun meninggoy. Dalam waktu singkat, 13 universe kenaik terhabisi. Pertarungan yang awalnya terlihat mudah berubah menjadi bencana. Mereka yang tersisa mulai panik dan mencoba bertahan. Tapi tekanan yang ada membuat mereka kehilangan keberanian. Para penyintas mulai curiga kekuatan seperti itu tidak mungkin berasal dari Lo Feng saja. Mereka menduga ada Universe Overlord tingkat tinggi yang diam-diam melindunginya. Kecurigaan itu membuat mereka semakin berhati-hati. Bifak kenaik salah satu yang paling kuat mencoba mencari kebenaran. Ia menghadapi Lo Feng dan menanyakan langsung siapa yang berada di balik semua ini. Namun Lo Feng menjawab dengan tenang bahwa ia sendirian. Jawaban itu tidaklah menenangkan keadaan, justru sebaliknya. Para musuh semakin ragu. Apa yang mereka lihat tidak sesuai dengan kata-kata Lo Feng. Ketidakpastian itu membuat mereka tidak berani mengambil risiko lebih jauh. Akhirnya mereka pun memilih mundur. Tidak ada yang menjadi korban berikutnya. Lo Feng tidaklah mengejar mereka. Ia tetap berdiri tenang seolah semua yang terjadi sudah berada dalam kendalinya sejak awal. Setelah kejadian itu, berita pembantaian tersebut menyebar luas ke berbagai kekuatan di alam semesta. Banyak pihak mulai memperhatikan Lo Feng. Para petinggi mencoba menyelidiki, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa makhluk misterius tersebut. Sebagian menyimpulkan bahwa para korban kalah karena keserakahan mereka sendiri. Namun di sisi lain, nama Lo Feng mulai dikenal sebagai sosok berbahaya. Ia bukan lagi target lemah, melainkan ancaman yang harus diperhitungkan. Walaupun begitu, satu hal tetap menjadi pertanyaan besar. Kekuatan yang muncul dalam pertempuran itu belum terungkap sepenuhnya. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah Lo Feng memang bertindak sendirian atau ada kekuatan lain yang bersembunyi di baliknya. Dan dari situlah perhatian terhadap Lo Feng semakin besar bersamaan dengan bahaya yang juga terus mendekat. Setelah kejadian sebelumnya, Lo Feng tidak menghentikan langkah. Ia terus bergerak di wilayah berbahaya, memanfaatkan situasi yang masih menguntungkannya. Banyak pihak belum sepenuhnya memahami kekuatannya, dan itulah yang dia gunakan. Di sebuah bintang lain, Lo Feng kembali menyiapkan jebakan yang sama. Ia mengaktifkan harta tipe domain miliknya, yakni Sungai Emas kembali menyebar luas, menutupi area pertempuran dan mengendalikan ruang di sekitarnya. Tak lama, 3 universe kenaik dari aliansi lain terperangkap di dalamnya. Awalnya mereka masih tenang dan mereka mengira itu hanyalah teknik biasa yang bisa ditembus. Namun perlahan mereka mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Pergerakan mereka semakin berat, energi mereka ditekan, dan ruang di sekitar terasa tidak stabil. Mereka mencoba melarikan diri tetapi tidak berhasil. Dari situlah makhluk misterius itu muncul lagi. Seekor Black Beast muncul dari dalam domain, membawa tekanan yang luar biasa. Tanpa memberi waktu bereaksi, ia langsung menyerang salah satu universe kenaik dan langsung meninggoy. Bahkan dengan perlindungan harta tingkat tinggi yang dia miliki. Dua lainnya mencoba melawan, mereka mengerahkan seluruh kekuatan.
Tetapi serangan mereka tidak mampu menghentikan makhluk tersebut. Dalam waktu singkat, mereka pun ikut tumbang. Pertarungan ini berakhir cepat. Lo Feng muncul dengan santuy, semuanya telah selesai. Ia mengumpulkan semua harta yang tersisa dari para musuhnya, lalu segera pergi tanpa membuang waktu. Baginya ini hanyalah satu dari banyak langkah dalam rencananya. Namun ia mulai menyadari perubahan. Kabar tentang dirinya semakin menyebar. Banyak universe kenaik yang kini mulai berhati-hati dan tidak semua lagi berani mendekat. Dalam beberapa bulan, jumlah musuh yang datang justru semakin sedikit. Jebakan yang dulu efektif kini mulai kehilangan target. Di sisi lain, reputasi Lo Feng meningkat dengan cepat. Di dunia Virtual Alliance, namanya mulai sering disebut. Banyak yang membicarakan pembantaian yang dia lakukan, meski tidak ada yang tahu kebenaran sepenuhnya. Sebagian besar percaya bahwa Lo Feng memiliki pelindung kuat di belakangnya. Akibatnya banyak pihak yang berubah. Kini sebelumnya mereka memandang Lo Feng sebagai target, namun kini memperlakukannya dengan hormat, atau bahkan menghindarinya. Dalam sebuah pertempuran, Lo Feng bertemu dua sosok penting, yakni Guyu Kenaik dan Andeying Kenaik. Keduanya adalah Universe Overlord dengan kekuatan besar. Dulu Lo Feng tidak sebanding dengan mereka, namun sekarang ia bisa berdiri sejajar tanpa tekanan. Keduanya langsung menanyakan satu hal, apa yang sebenarnya terjadi di balik semua pembantaian itu. Lo Feng menjawab dengan santuy. Ia mengatakan bahwa jumlah korban tidak terlalu banyak, hanya puluhan Universe Kenaik dan beberapa Universe Overlord. Jawaban itu membuat mereka terkejut, karena angka tersebut jauh lebih besar dari apa yang mereka kira. Saat ditanya lebih lanjut, Lo Feng tidak memberikan penjelasan lebih jelas. Ia hanya menyebut bahwa semua itu bukan sepenuhnya dirinya. Namun ia juga tidak mengungkapkan siapa yang sebenarnya terlibat. Jawaban itu justru membuat misteri semakin dalam. Bagi banyak pihak, Lo Feng kini bukan hanya kuat tetapi juga penuh teka-teki. Tidak ada yang benar-benar tahu batas kekuatannya atau siapa yang berada di belakangnya. Karena itulah beberapa Universe Overlord mulai memilih untuk menghindarinya. Mereka tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang tidak mereka pahami. Di tengah situasi itu, Lo Feng tetap fokus pada tujuannya. Tak lama kemudian, seseorang mendekatinya secara diam-diam dan itu adalah Guangzhou Kenaik. Ia membawa informasi yang penting yang telah lama ditunggu, yakni lokasi Tianyang Kenaik akhirnya ditemukan. Mendengar hal itu, sikap Lo Feng langsung berubah. Semua yang ia lakukan sejauh ini bukan tanpa tujuan. Setiap jebakan, setiap pertempuran, semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dan sekarang target utamanya akhirnya muncul. Tanpa ragu, Lo Feng mulai bersiap untuk langkah berikutnya. Lo Feng segera memahami bahwa langkah berikutnya tidak bisa dilakukan sembarangan. Target kali ini berbeda. Jika sebelumnya dia menghadapi musuh yang mudah terpancing oleh keserakahan, sekarang ia berhadapan dengan sosok yang jauh lebih berhati-hati dan berpengalaman. Namun Lo Feng tidak mengubah prinsipnya. Ia tetap menggunakan strategi yang sama, menjadikan dirinya sebagai umpan. Hanya saja kali ini dia melakukannya dengan lebih berhati-hati dan terukur. Ia mulai bergerak menuju wilayah tempat Tianyang Kenaik berada. Dalam perjalanannya, ia sengaja meninggalkan jejak. Keberadaannya dibuat cukup jelas untuk ditemukan, tetapi tidak terlalu mencolok hingga terlihat seperti jebakan. Semua dilakukan dengan perhitungan yang sesuai. Di sisi lain, nama Lo Feng sudah lebih dahulu menyebar luas. Banyak Universe Kenaik yang mendengar tentang pembantaian sebelumnya dan memilih untuk menjauh. Mereka tidak ingin lagi melihat Lo Feng sebagai target mudah, melainkan sebuah ancaman yang penuh misteri. Hal itu membuat situasi sedikit berubah. Tidak seperti sebelumnya di mana banyak musuh yang mendekat. Kini Lo Feng justru jarang menemukan lawan yang berani menghadangnya. Namun Lo Feng tidaklah terganggu oleh hal itu. Ia tahu bahwa tujuannya bukanlah mereka dan ia terus bergerak, perlahan mendekati area target sambil menjaga ritme dan tidak menunjukkan niat sebenarnya. Baginya kesabaran adalah kunci. Ia tidak perlu terburu-buru selama semuanya masih berjalan sesuai rencana. Sementara itu, kabar tentang keberadaan Lo Feng akhirnya sampai ke telinga Tianyang Kenaik. Berbeda dengan para Universe Kenaik lain, Tianyang Kenaik tidak langsung bereaksi. Ia tidak tertarik pada keuntungan cepat, sebaliknya ia mulai mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Ia mempelajari laporan pertempuran sebelumnya. Ia membaca tentang bagaimana banyak Universe Kenaik terhabisi dalam waktu singkat, tentang domain aneh yang mengunci ruang, dan tentang makhluk misterius yang muncul tanpa peringatan. Semakin ia memahami detailnya, semakin jelas bahwa Lo Feng bukan lawan biasa. Tapi karena itulah Tianyang Kenaik tidak ingin mundur. Ia menjadi lebih waspada, dan ia juga tahu bahwa jika ia bertindak ceroboh, ia bisa bernasib sama seperti yang lain. Karena itu, ia memilih untuk mendekat secara perlahan, sambil terus mengamati.
Di sisi lain, Lo Fang tetap santuy. Ia tidak mencoba memaksakan pertempuran. Ia membiarkan situasi berkembang secara alami, seolah ia hanya seorang petualang biasa yang bergerak di wilayah tersebut. Namun di balik itu, ia terus memperhatikan setiap perubahan. Ia tahu bahwa targetnya sedang mengawasinya. Ketegangan mulai terasa. Meskipun belum ada pertempuran yang terjadi, keduanya sama-sama menunggu. Tidak ada yang ingin membuat langkah pertama tanpa kepastian. Waktu terus berjalan, semakin lama Lo Fang berada di wilayah itu, semakin besar resiko yang dia hadapi. Perhatian dari pihak lain bisa saja meningkat, dan itu bisa mengganggu rencananya. Namun dia tetap bertahan karena ia tahu kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Akhirnya, Tian Yang Kenaik mengambil keputusan. Setelah memastikan cukup banyak informasi, dia mulai bergerak lebih dekat. Ia tidak lagi hanya mengamati dari jauh dan ingin melihat sendiri siapa Lo Fang sebenarnya. Pada akhirnya, Lo Fang pun melihat keberadaan Tian Yang Kenaik dan langsung berubah dalam wujud monster tanduk emasnya. Ia terus-menerus mengejar Tian Yang Kenaik. Kejaran itu membawa mereka masuk ke area yang dipenuhi pusaran energi. Tempat itu terasa berbeda dari biasanya, seolah terpisah dari dunia luar. Di luar area tersebut, seorang Universe Kenaik yang diselimuti kabut hitam memperhatikan dari jauh. Ia tidak ingin campur, hanya mengamati. Energi tempat itu terlalu aneh membuatnya memilih tetap menjaga jarak sambil mengawasi perkembangan situasi. Sementara di dalam pusaran, Lo Fang dan Tian Yang Kenaik akhirnya berhenti. Mereka saling berhadapan. Tanpa banyak bicara, keduanya langsung mengaktifkan kekuatan masing-masing. Lo Fang menyebarkan domain emasnya menekan area di sekitarnya. Tian Yang Kenaik membalas dengan domain hitam miliknya. Dua kekuatan itu langsung bertabrakan. Tekanan menyebar ke segala arah, lingkungan di sekitarnya pun ikut terguncang. Ruangan terasa berat seolah dipenuhi oleh dua kekuatan besar yang saling menekan. Tian Yang Kenaik sempat berbicara dan mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak yang bertarung. Sejak awal ia hanya mencoba menghindari konflik. Namun sekarang ia tidak punya pilihan lain. Lo Fang tetap santuy. Ia tidak banyak menanggapi. Baginya pertarungan ini memang sudah tidak bisa dihindari. Dan akhirnya mereka bergerak. Serangan pertama terjadi sangat cepat. Tian Yang Kenaik menyerang dengan tekniknya, sementara Lo Fang langsung membalas dengan kekuatan fisiknya. Benturan itu sangat kuat saat tanduk monster tanduk emas milik Lo Fang menghantamnya. Dampaknya langsung terasa. Tubuh Tian Yang Kenaik berkurang cukup besar. Ia terkejut kekuatan Lo Fang jauh lebih tinggi dari yang ia perkirakan. Namun ia masih bisa bertahan. Armor yang dia gunakan melindunginya dari kerusakan fatal. Tanpa pelindung itu, ia mungkin sudah kalah sejak awal. Menyadari hal tersebut, Tian Yang Kenaik mulai mengubah strategi. Ia tidak lagi fokus menyerang. Sebaliknya, ia mencoba menjauh dan menghindar. Ia bergerak cepat berpindah arah untuk mencari kesempatan melarikan diri. Lo Fang langsung mengejar. Ia meningkatkan kecepatan dan terus menekan. Namun ia mulai menyadari bahwa lawannya sangatlah lincah. Setiap kali hampir tertangkap, Tian Yang Kenaik berhasil lolos. Kejar-kejaran itu berlangsung cepat dan tegang. Keduanya terus bergerak berpindah dari satu titik ke titik lain. Lo Fang mulai memahami bahwa hanya mengandalkan kecepatan tidaklah cukup. Ia butuh cara lain untuk menghentikan lawannya. Disitulah ia membuat keputusan. Ia mulai meningkatkan kekuatannya. Energi di tubuhnya mengalir lebih kuat. Tekanan di sekitarnya perlahan berubah menjadi lebih berat dari sebelumnya. Tanda bahwa ia menggunakan teknik yang lebih besar mulai terlihat. Di luar area itu, sosok berkabut hitam yang mengamati mulai merasakan perubahan. Lingkungan di sekitarnya menjadi gelap, tekanan meningkat, dan suasana berubah drastis. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana, tetapi jelas sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sementara di pusat pertempuran, Lo Fang telah siap. Pertarungan yang tadi hanya berupa kejar-kejaran dan uji kekuatan akan segera berubah menjadi pertarungan penentu. Pertarungan antara Lo Fang dan Tian Yang Kenaik akhirnya mencapai titik penentuan. Lo Fang tidak lagi menahan kekuatannya. Ia langsung menggunakan teknik yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dalam sekejap, ruang di sekitar mereka berubah. Seolah-olah dunia luar telah terpisah, digantikan oleh wilayah baru yang berada sepenuhnya dalam kendali Lo Fang. Dalam ruangan itu, tekanan meningkat dari segala arah. Tian Yang Kenaik langsung merasakannya dan ia mencoba memahami situasi. Tetapi perubahan terjadi terlalu cepat. Ia seperti dipindahkan ke tempat asing di mana setiap gerakannya menjadi lebih berat. Sebelum ia sempat menyesuaikan diri, serangan Lo Fang dimulai. Energi di dalam ruangan itu bergerak, berputar dari berbagai arah, lalu menekan secara bersamaan. Serangan itu tidak langsung menghancurkan, tetapi mengkikis perlahan dengan tekanan yang terus meningkat. Tian Yang Kenaik mencoba bertahan. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan tekanan tersebut.
Namun semakin lama tubuhnya semakin terkikis. Ia tidak menemukan celah untuk keluar dan tak bisa membalikan keadaan. Situasi semakin buruk dan akhirnya dia menyadari bahwa dirinya tak bisa menang. Dalam kondisi terdesak, ia memilih satu-satunya cara yang tersisa, yakni menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan besar terjadi di dalam ruang tersebut. Namun meskipun terjadi ledakan, semuanya masih berada dalam kendali Lo Fang. Ketika energi itu mereda, Tian Yang Kenaik sudah tak ada lagi. Semua harta yang dia miliki pun langsung jatuh ke tangan Lo Fang. Namun ternyata pertarungan belum benar-benar selesai. Di dalam wilayah itu masih ada satu sosok lain yang terjebak, yakni Evil Pork Knight. Ia sebelumnya hanya mengamati tetapi tanpa sadar telah masuk ke dalam area kendali Lo Fang. Saat menyadari situasi, semuanya sudah terlambat. Lo Fang kembali menggunakan cara yang sama. Tekanan dari segala arah kembali muncul, lebih kuat dan tidak memberi ruang untuk melarikan diri. Evil Pork Knight mencoba bertahan, bahkan berusaha mencari jalan keluar tetapi tidak berhasil. Semakin lama tekanan semakin besar. Ia mulai kehilangan kendali dan tubuhnya terkuras terkikis oleh kekuatan tersebut. Akhirnya seperti Tian Yang Kenaik, ia justru memilih menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan kedua pun terjadi. Setelah semuanya kembali tenang, ruang yang tadi berubah perlahan kembali seperti semula. Lo Fang kini berdiri sendiri, sementara semua harta dari kedua lawannya sudah berada dalam kendalinya. Pertarungan itu berlangsung cepat tetapi hasilnya besar. Lo Fang tidak hanya mengalahkan musuh kuat, tetapi juga mendapatkan harta penting yang selama ini dia cari, sepasang sayap misterius. Saat ia memegangnya, sayap itu bereaksi. Ia bergetar seolah memiliki hubungan dengan sayap yang sudah dia miliki sebelumnya. Perubahan kecil itu membuat Lo Fang menyadari bahwa harta itu bukan benda biasa. Kemungkinan besar kedua sayap itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tanpa membuang waktu, Lo Fang segera pergi dari tempat itu. Ia tahu pertempuran tadi bisa menarik perhatian banyak pihak lain. Dalam perjalanan, ia mulai memahami satu hal penting. Kemenangan itu bukanlah akhir. Justru itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena sekarang dia telah mendapatkan bagian terpenting dari harta misterius tersebut. Dan kemungkinan besar masih ada bagian lain yang belum dia temukan. Setelah pertarungan sebelumnya, Lo Fang akhirnya mendapatkan waktu untuk memeriksa harta barunya. Dua sayap yang ia miliki mulai menunjukkan reaksi yang tak biasa. Awalnya hanya getaran halus, namun perlahan berubah menjadi resonansi yang semakin kuat. Tanpa disadari, kedua sayap itu mulai saling mendekat. Proses terjadinya dengan cepat, tetapi terasa sangat dalam. Ukiran di permukaan sayap berubah membentuk pola yang lebih rumit. Energi di sekitarnya bergejolak seolah sesuatu yang besar sedang terbentuk. Lalu keduanya pun menyatu. Di hadapan Lo Fang kini muncul wujud baru, sepasang sayap perak besar dengan 4 helai. Aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan hanya kekuatan biasa, tetapi sesuatu yang mampu mempengaruhi ruang di sekitarnya. Lo Fang langsung merasakan perubahan itu saat sayap tersebut menyatu dengan tubuhnya. Energi yang mengalir terasa berbeda, lebih dalam, lebih halus, dan sulit dipahami. Sepenuhnya. Ia mencoba mengendalikannya, perlahan menyalurkan kekuatan ilahi ke dalam sayap itu. Seiring waktu, ia mulai memahami sebagian dari pola ukiran di dalamnya. Meski ia belum sepenuhnya menguasai hukum waktu, ia tetap bisa memanfaatkan sebagian kekuatan tersebut. Dari situlah ia mencoba untuk menciptakan teknik baru. Di atas laut luas, bayangan dirinya mulai bermunculan. Jumlahnya sangat banyak, memenuhi ruang di sekitarnya. Gerakan mereka tidak teratur, sulit ditebak, dan seolah mengacaukan persepsi. Itu bukan sekadar ilusi biasa. Teknik itu mengandung gangguan ruang dan sedikit pengaruh waktu. Lo Fang menyadari bahwa ia telah menciptakan sesuatu yang baru. Ia pun menamai teknik itu kekacauan ruang dan waktu. Tapi Lo Fang sadar ini belum sempurna. Saat mencoba memahami kemampuan sayap lebih jauh, ia menemui batas. Ia tak bisa melangkah lebih dalam, kurangnya pemahaman tentang hukum waktu menjadi penghalang baginya. Setelah mencoba beberapa waktu, ia akhirnya berhenti. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak tahu batasan saat ini. Di saat itulah ia menyadari sesuatu yang lebih penting. Sayap ini belumlah lengkap. Dari pola yang dia pelajari, terlihat dengan jelas ada bagian yang hilang. Kekuatan yang ia rasakan belum utuh, seolah masih ada bagian yang seharusnya menyatu dengan sayap tersebut. Kemungkinan itu membuatnya berpikir, jika dua sayap itu bergabung menjadi bentuk yang lebih kuat, maka sangat mungkin masih ada bagian ketiga yang belum ditemukan. Dan jika berhasil mendapatkannya, kekuatan sayap itu akan meningkat jauh lebih besar. Namun untuk saat ini, itu masih menjadi misteri. Setelah memahami batas kemampuannya, Lo Fang mulai mempersiapkan langkah berikutnya.
Ia mengumpulkan semua harta miliknya, armor, senjata, dan harta domain, lalu memberikannya kepada tubuh lain, yaitu Remote Ocean. Ia membuat keputusan penting. Tubuh Remote Ocean akan kembali ke bumi. Dan kekuatan dan pelengkapan yang dimilikinya sekarang, tubuh itu sudah cukup kuat untuk melindungi planet tersebut. Lo Feng tidak perlu lagi khawatir tentang keselamatan keluarganya. Sementara ia sendiri tidak akan berhenti. Ia memutuskan untuk kembali lagi ke Original Star, tempat penuh bahaya tetapi juga penuh peluang. Di sanalah ia juga terus berkembang mencari kekuatan yang lebih besar. Kini langkahnya semakin jelas, ia telah mendapatkan kekuatan baru. Memahami sebagian potensinya dan menyadari bahwa masih ada sesuatu yang lebih besar menunggunya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.